Jumpa lagi dengan saya Septian Antu, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Almater Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mei. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Almater Telaga. Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita ada percakapan praobservasi ya, Bu? Iya. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi akademik, adapun tujuan dilakukan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga menghadirkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tujuan yang akan saya capai pertama adalah satu, memahami hakikat dan karakteristik teks anekdot. Yang kedua, memahami struktur teks anekdot. Dan yang ketiga, mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan. Nah, saya sekarang berfokus pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikannya. Kemarin sudah selesai, mereka sudah memahami. Nah, sekarang yang ketiga pada tujuan pembelajaran yang sementara mereka pelajari, evaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin dicapai yakni pada pengetahuan peserta didik mampu mengemukakan gagasan pesan moral yang disampaikan melalui teks anekdot yang telah dibuat oleh peserta didik. Ya, jadi itu area pengembangannya ya, Bu. Ya. Yang ketiga, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Pada strategi yang saya persiapkan adalah model pembelajaran yang menggunakan model discovery learning, Pak. Kemudian untuk metodenya adalah tatap muka langsung dengan peserta didik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran? Media apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Media yang saya gunakan adalah gambar teks anekdot, yaitu komik. Kemudian pada chart juga gambar yang saya gunakan adalah pada buku mata pelajaran Bahasa Indonesia juga ada. Kemudian kemarin itu sebelum masuk pada evaluasi gagasan, mereka saya pesankan untuk lebih dahulu mendownload itu gambar komik teks anekdot yang sebentar nanti mereka akan buat pesan moral yang terdapat pada komik tersebut. Baik, pertanyaan terakhir nih, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Kegiatan yang akan dilaksanakan nanti pada hari Senin kelas 10 TKJ, kemudian pada jam ke-6 dan ke-7. Baik, Bu. Jadi nanti saya akan datang melihat dan melakukan observasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Oke, kita mulai dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mana ketua kelas? Oke, silakan berdoa dulu. Oke, ketua kelas silakan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Alin Daniel. Alin Lutfi.
Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang teks anekdot. Ada yang masih ingat dengan teks anekdot? Ada yang masih ingat dengan teks anekdot? Apa itu teks anekdot? Ada yang masih ingat? Merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menyenangkan. Ya, merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Nah, tentunya pada teks anekdot itu ada pesan-pesan moral yang disampaikan melalui teks tersebut ya. Pesan apa saja? Pesannya bagaimana? Pesannya bagaimana? Hah? Pesan singkat di dalamnya memuat tentang hal-hal yang melakukan kebaikan ya. Oke. Tujuan yang akan kita capai yakni mengevaluasi gagasan dan pesan. Oke. Mengevaluasi gagasan dan pesan. Jadi ini yang akan kita sampaikan melalui bagaimana cara menyampaikan gagasan atau pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Apa yang kita lakukan dulu pertama? Gimana cara kita menentukan satu amanat? Apa yang kita lakukan pertama adalah apakah kita hanya melihat? Apa yang kita lakukan? Membaca. Jadi cerita tersebut harus kita baca secara keseluruhan. Baik Ibu Mei, siap. kita bertemu lagi setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya melakukan observasi. Nanti saat ini kita sudah masuk pada pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang telah Ibu lakukan tadi? Saya merasa senang bahwa anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara memberikan pesan moral pada teks anekdot yang telah mereka buat. Namun bukan berarti kalau pesan moral yang mereka buat itu bukan hanya sekedar jadi dalam ucapan mereka, tetapi mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itu saya merasa senang. Kemudian berikut lanjut pertanyaan kedua, apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai sudah terlaksana seperti yang sudah Ibu ungkapkan pada percakapan observasi sebelumnya? sudah terlaksana. Sudah terlaksana ya? Iya. Lanjut yang berikut, menurut Ibu apa kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas saat proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi adalah ketika peserta didik mengemukakan atau menuliskan pesan moral itu terkendala pada kosakata. Mereka tidak terlalu menguasai banyak kosakata yang harusnya mereka sampaikan melalui lisan ataupun secara tulisan, sehingga mereka mengungkapkan itu menggunakan bahasanya sendiri dan itu harus saya maklumi dulu, mereka menggunakan bahasanya sendiri. Itu kendalanya saya. Menurut Ibu dari kendala yang Ibu temukan tadi, mengapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena faktor lingkungan pemakaian bahasa yang mereka gunakan setiap hari. Sebenarnya pada proses pembelajaran
mereka untuk mengungkapkan ide gagasan mereka itu, kosakata yang harus mereka ungkapkan itu mereka sangat sulit. Seperti apa kata apa yang harus mereka ucapkan itu terlalu sulit untuk mereka. Sebenarnya bahasa yang digunakan menggunakan dialeknya dulu sendiri dan dialek bahasanya dulu sendiri. Ya. Yang berikut apa rencana Ibu ke depan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan harapan Ibu? Saya menginginkan peserta didik itu mereka dalam keseharian mereka itu di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah itu mereka menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sesuai dengan EYD-nya. Pertanyaan terakhir nih Bu, jadi sesuai dengan rencana yang sudah Ibu ungkapkan tadi, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan perubahan dengan rencana yang sudah disampaikan tadi? Saya ingin melakukannya sekarang. Sekarang. Baik Bu, jadi percakapan kita dalam pasca observasi sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang sudah Ibu harapkan dan Ibu rencanakan akan terwujud dan terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.